Aplikasi Dokter to Dokter bisa di-download di Play Store maupun App Store secara gratis. Kemudian install aplikasinya. Registrasi cepat bisa dilakukan melalui akun Facebook dan Google Mail. Untuk yang tidak memiliki Facebook dan Google Mail, registrasi bisa dilakukan dengan menekan tombol register. Isi nama, email, dan password Anda. Verifikasi email Anda dan masuk kembali ke aplikasi. Tunggu apa lagi? Download sekarang dan dapatkan beragam manfaatnya. Kemudian kita memasuki topik kedua pada session pertama ini, yaitu tentang IUGR Calculator Software. Jadi ada softwarenya rupanya, jadi kami persilahkan untuk Dr. Franciscus OH Prasetyadi, SPOG Konsultan. Beliau adalah Wakamed RSAL Rumah Sakit Angkatan Laut Dr. Ramelan Surabaya. Silahkan dokter, 15 menit waktunya. Terima kasih. Terima kasih, selamat pagi. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. 15 menit ini waktu yang sangat singkat untuk sebuah paparan topik kalkulator. Tapi ini adalah hal praktis, teorinya sudah banyak disampaikan oleh pembicara sejak kemarin, juga tadi Prof. Sri, jadi mungkin ada beberapa yang serupa. Silakan, slide. Ya, jadi saya akan menyampaikan materi sesuai permintaan, yaitu sebuah software kalkulator untuk membantu kita melakukan tata laksana pada kasus pertumbuhan janin terhambat. Jadi memang beberapa ahli sekarang lebih cenderung menggunakan istilah fetal growth restriction. Ya, sebetulnya maknanya sama dengan IUGR ini, dan ini memang bermakna pada konsensus yang masih belum seragam sehingga berdampak pada manajemennya. Tantangannya adalah bagaimana kita membedakan antara janin ya yang IUGR tadi dengan yang sebetulnya janinnya normal, tetapi satunya lagi yang ada gangguan pertumbuhan, sedangkan satunya kecil tapi sebetulnya itu normal, ya seperti tadi sudah disebutkan oleh Prof. Sri. Ya, mungkin saya salah menginterpretasikan, tapi saya merujuk pada guideline dari ACOG tentang FGR ini. Kalau saya sih orangnya pragmatis, jadi saya menggunakan acuan kalau IUGR atau pertumbuhan janin terhambat itu kurang dari 10 centile saat masih intrauterin. Sedangkan kalau small for gestational age, SGS itu bayi baru lahir yang kurang dari 10 centile. Mungkin saya keliru. Kemudian untuk janin dengan hambatan pertumbuhan, itu tadi juga sudah disinggung oleh Prof. Sri, seringkali definisi kurang dari 10 centile ini gagal untuk mengidentifikasi janin-janin yang kelihatannya besar tapi sebetulnya itu belum mencapai pertumbuhan yang potensi pertumbuhan yang sebenarnya. Sebaliknya ini menjadi overdiagnosis untuk janin-janin yang sebetulnya aslinya memang kecil. Ya seperti kalau saya sering mendengar dulu saya masih sekolah, Prof. Eri guru saya sering mengatakan small mother, small baby gitu ya. Bagaimana evaluasinya? Ultrasound menjadi yang paling bagus untuk melakukan evaluasi, terutama untuk pemeriksaan serial serta cairan amnionnya, serta antenatal surveillance yang kemarin juga sudah banyak dibahas oleh pembicara yang kemarin, juga Prof. Sri tadi, dengan pemeriksaan serial yang tepat. Kemudian kapan harus dilahirkan tergantung pada underlying disease atau masalah yang ada di balik itu, kemudian usia kehamilan serta pemeriksaan monitoring selama antenatal surveillance ini. ACOG merekomendasikan bahkan untuk isolated pertumbuhan janin terhambat yang isolated itu bahkan berani sampai 38, 39 menjelang 40 minggu bahkan. Sedangkan kalau dengan risk factor yang lain itu 32 sampai 38 minggu. Walaupun tadi kalau ada pemburukan sebelumnya lebih dini 26 minggu ke atas, tadi Prof. Sri mengatakan sudah dilahirkan daripada nanti jadi IUFD. Ya, kecuali itu terutama kalau ada risk factor yang lain, misalnya cairan ketuban yang berkurang, Dopplernya tidak normal dan sebagainya. Kemudian ini ada kemiripan dengan preeklamsia, sehingga kita berpikir sekarang kalau bisa didiagnosis antenatal, maka diharapkan
outcome-nya, luarannya menjadi lebih baik, jangan sampai UFD minimal ya. Kemudian potensi pertumbuhan pasca persalinan dapat kemudian dapat mungkin dikejar. Jadi kalau di preeklamsia, jadi kalau tadi secara histologis pemeriksaan plasenta ini mirip walaupun tidak seberat pada preeklamsia. Sehingga ini vital growth restriction ini lebih heterogen, bagaimana kita bisa membedakan antara janin yang memang kecil serta janin-janin yang ada gangguan pertumbuhan. Kalau preeklamsia sudah established bahwa prediksi itu cukup signifikan maknanya, hasilnya untuk kemudian dapat dilakukan tindakan prevensi pada usia 11-13 minggu pada screening trimester 1. Bagaimana dengan ini FGR atau SGH ini, janin dengan gangguan pertumbuhan? Kelompok ahli tergabung dalam Fetal Maternal Medicine di bawah pimpinan Prof. Nicolaides itu melakukan penelitian pada tahun 2010 untuk mengembangkan sebuah algoritma menggunakan parameter karakteristik maternal, kemudian petanda biofisik yaitu tekanan darah, dalam hal ini MAP yang digunakan, kemudian PI dari arteria uterina serta pengukuran nuchal translucency, ditambah kalau itu available yaitu petanda biokimia yaitu PEP-E serta free beta HCG pada usia sekitar 12 minggu. Ini adalah penelitiannya yang dimuat di Fetal Diagnosis and Therapy, ya, bagaimana mereka berusaha melakukan prediksi apakah janin-janin pada kehamilan 12 minggu itu bakal mengalami FGR atau tidak, sehingga mereka mengklaim kira-kira separuh dari kehamilan yang bakal kecil janinnya ini bisa diidentifikasi, bisa diduga. Dan ini mirip-mirip dengan preeklamsia. Risk faktornya adalah usia ibu, kemudian merokok atau tidak, ras terutama Afrika dan Asia, hipertensi kronis atau janin kecil yang sebelumnya ada PJT sebelumnya atau tidak, serta kehamilan hasil dari reproduksi, bantuan reproduksi. Sedangkan berat dan tinggi badan itu berkorelasi terbalik. Jadi ada vital NT kalau makin kecil, kalau makin besar itu makin kecil itu berkorelasi dengan IUGR. Kemudian uterine artery PI maupun MAP, tekanan darah makin tinggi itu juga lebih berisiko untuk mengalami pertumbuhan janin terhambat. Sebaliknya untuk petanda biokimiawinya kalau lebih rendah, PEP-E, free beta HCG dan PLGF-nya ini juga risikonya lebih tinggi. Dan prediksi ini detection rate-nya sampai dengan 73% yang membutuhkan persalinan sebelum 37 minggu dengan potensi false positive rate 10%. Ini kalau Bapak Ibu membuka websitenya Fetal Medicine Foundation di fetalmedicine.org, nanti cari di main menunya ada tulisannya kalkulator, ya. Kemudian nanti kita bisa mengisi dari hasil pemeriksaan kita, usia, berat badan dan sebagainya, kemudian rasnya dan seterusnya. Jadi ini data-data karakteristik maternal, yang bawah itu adalah data pengukuran USG, CRL, kemudian data biokimiawinya. Kemudian yang ras itu kalau kita mungkin ya sebagian dari masyarakat kita sudah banyak yang campuran ras ya, atau minimal ya mix. Kalau South Asian kok saya tidak setuju, karena South Asian ini India, Pakistan dan sebagainya. Jadi saya lebih setuju kalau untuk pasien kita masuk di ras yang mix. Memang idealnya ini penelitiannya orang barat ya, kalau kita bisa punya penelitian sendiri lebih bagus. Mungkin ada yang mau meneliti, software sudah ada, tinggal kita melaksanakannya. Kemudian jenis kehamilannya spontan atau IVF dan sebagainya. Kemudian kita mengukur PI dari arteri uterina. Jadi kalau ada sejawat yang ini mudah sekali sebetulnya, cukup 1 kali mencoba, 2 kali, 3 kali maksimum mencoba sudah bisa mengukur PI menggunakan USG, asal mesinnya ada dukungan Dopplernya warna ya, untuk memudahkan kita. Kemudian kita masukkan datanya, nanti akan keluar MOM-nya otomatis. Kemudian pemeriksaan tekanan darah ideal dikerjakan dengan posisi duduk setelah istirahat paling tidak 15 menit, kanan kiri masing-masing 2 kali, kemudian akan diambil rata-ratanya, mean arterial pressure. Nanti kalau kita masukkan data akan muncul seperti ini. Contoh kalau kita ambil usia seorang wanita usia 40 tahun, kemudian itu berat badan, tinggi badan, ini misalnya hasil
kehamilannya Bapak Ibu teman-teman sekalian menggunakan sisi misalnya induksi pakai clomiphene citrat, kemudian ini data CRL-nya, kemudian masukkan PI, arteria uterina kanan kiri, tekanan darah kanan kiri masing-masing 2 kali, kemudian nanti akan diambil rata-rata akan muncul otomatis MOM-nya. Hingga hasilnya untuk pasien ini dikatakan chance-nya untuk mengalami pertumbuhan janin terhambat 50% atau 1:2. Jadi ini akan sangat besar. Dan ini diprediksi di usia 12 minggu, ya, 3 trimester 1. Sehingga kita akan lebih aware untuk tata laksana selanjutnya. Ini saya kira sama kalau menggunakan definisi-definisi yang sudah ada, yang konvensional, maka akan berpotensi untuk gagal mengidentifikasi janin-janin yang kelihatannya besar tapi sebetulnya belum mencapai pertumbuhan optimalnya. Sehingga diperlukan adalah bagaimana follow up di trimester 2 dan 3, dan ini masih terbuka untuk penelitiannya. Sebagai kesimpulan mereka mengatakan bahwa upaya prediksi ini dapat memperbaiki luaran, ya, dengan melakukan pemeriksaan yang lebih individual, ya, tidak berdasarkan pakem saran pemeriksaan antenatal yang seperti biasanya. Dan kelompok MFM ini juga menemukan bahwa ada kemungkinan manfaat dari pemberian low dose aspirin, seperti tadi pagi juga Prof. Yusra ya menyampaikan kalau tidak salah, itu pemberian aspirin dikatakan dapat mengurangi insidence dari pertumbuhan janin terhambat ini sampai mendekati separuhnya. Beberapa ahli juga kelompok yang lain mengatakan data-data dari Fetal Medicine Foundation sebagai kritik ya, saya misalnya dari Prof. Dekker dari Australia, itu data-datanya itu kelihatan amazing gitu ya. Tapi kalau kita tengok Prof. Nicolaides di King's College ini muridnya banyak sekali dari seantero dunia, dari berbagai benua, sehingga jaringannya pun dipertahankan dan dilanjutkan. Sehingga kalau sampel penelitian-penelitian yang dikerjakan oleh kelompok dari FMF ini besar, itu saya kira masih cukup wajar. Kemudian kalau menggunakan perinatology.com, mereka menggunakan kalkulator biometri sebetulnya hanya untuk menilai, membandingkan hasil pengukuran kita dengan standar yang sudah ada, dibandingkan dengan reference yang mereka gunakan, ya. Jadi pengukuran kita pada tiap biometri yang dikerjakan itu masuk di sentile keberapa. Nanti kita lihat contohnya. Jadi kalau Bapak Ibu membuka perinatology.com, maaf ini mungkin ada yang lebih baru lagi, ada yang versi baru di perinatology.com yang versi 3.0, ya. Ini dicontoh saja pada usia kehamilan 12 minggu, ya. Kemudian itu ada pengukuran yang dimasukkan yaitu apa ini, BPD ya. BPD 19 mm pada usia 12 minggu, ya. Kemudian kita lihat bahwa 17,3 mm hasilnya, kemudian itu masuk di 71,2 centile, jadi bagus mestinya ya. Terus ini reference yang digunakan oleh perinatology.com. Kemudian ini kalau di scroll ke bawah, selain biometri ada berbagai macam pengukuran. Saya mengambil contoh tadi salah satu parameter untuk menilai janin ini sudah kritis IUGR, kemudian kritis menjelang IUFD, itu salah parameter yang bermakna adalah ductus venosus kalau kita bisa melakukan evaluasi. Jadi contoh ini pengukuran ductus venosus, kalau benar kemudian kita hitung PI-nya misalnya di usia 13 minggu PI-nya 0,7 ya. Sehingga ini masuk di sental yang keberapa nanti akan kelihatan. Itu referensinya ya. Berikutnya yang ketiga adalah Intergrowth 21st. Kelompok ini melakukan sebuah penelitian multi-center, multi-etnik dan berbasis pada populasi pada tahun 2009 sampai dengan 2014, dan ada 8 daerah dari 8 negara yang dilibatkan. Kemudian mereka membandingkan dengan data atau reference yang sudah dibuat oleh WHO di beberapa tahun sebelumnya, yaitu yang disebut MGRS, Multi-Center Growth Reference Study ini. Ya, tujuannya mereka untuk menghasilkan sebuah standar yang dapat dipergunakan secara internasional karena samplingnya itu dari berbagai belahan dunia ya. Dan ini di follow up untuk menilai pertumbuhan perkembangan si neonatus itu sampai usia 2 tahun ya.
Mereka berusaha untuk menilai kesejahteraan ibu dan janin, termasuk apakah nanti berpotensi untuk kesehatan janin maupun nutrisinya. Ini paper yang mereka kerjakan dari Intergrowth 21st. Mereka berkesimpulan bahwa mereka punya standar ini bisa digunakan sebagai pengukuran untuk pembanding pengukuran pemeriksaan USG pada berbagai populasi, dan mereka sudah akhirnya menghasilkan reference chart juga untuk tiap biometri, BPD, HC dan sebagainya. Penggunaannya ini salah satu contoh, misalnya sebuah kehamilan di usia 14 minggu, kita masukkan data-datanya, head circumference, ya BPD, kemudian occipito, OFD, kemudian AC maupun femur length, ya akan ketemu ini data-data yang hasil pengukuran kita misalnya, kemudian akan mendapatkan nilai dari Z-score-nya ataupun centile-nya. Hasil pengukurannya ini kita bisa tahu ini terlalu kecil, terlalu besar, atau sesuai dengan usia kehamilan dan seterusnya. Ini contoh lain, ya misalnya HC di usia 14 minggu 85 mm, jadi 8,5 cm, itu masuk di mana? Kalau dibandingkan standarnya, ketemu centile-nya adalah berapa itu? Z-score-nya minus 2,3, ya. Dan di grafik itu ada di situ tempatnya. Jadi ini untuk menilai, memprediksi apakah yang kita periksa itu ada potensi IUCR atau tidak. Ini contoh lain, abdominal circumference, ya, itu Z-score-nya ketemu dan hasilnya ini tempatnya ada di mana di sini, ya. Baik, saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan waktu yang diberikan 15 menit ini bisa cukup memberikan gambaran. Tapi ini sudah ada, jadi Bapak Ibu tinggal membuka websitenya atau laman masing-masing dari 3 kalkulator yang bisa kita gunakan ini. Saya pribadi, pengalaman saya hanya menggunakan yang FMF, sedangkan ini jujur saya bilang, sedangkan yang Intergrowth maupun yang perinatology.com saya tidak banyak menggunakan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.